Selamat pagi, ketemu lagi. Kita akan melanjutkan materi untuk kelas 4 ya, Microsoft Word 2010. Kita masuk ke materi yang ketiga. Kemarin sudah dibagikan, minggu lalu sudah dibagikan handoutnya, materinya. Sekarang Pak Beni mau menjelaskan isi atau penjelasan dari materi yang kemarin. Ya, yang pertama ini ya mengenal ikon perintah pada Microsoft Word 2010. Yang pertama, ini ada menu file. Menu file berisi perintah dasar pengoperasian dokumen pengolah kata. Ya, ini ya, di sini menu file ada di sebelah kiri atas pojok file, ada beberapa ini ya. Yang pertama ada save untuk menyimpan dokumen. Save, ya ini save untuk menyimpan dokumen. Yang kedua save as untuk menyimpan dokumen yang sama dengan nama yang berbeda. Jadi kalian kalau mau menyimpan ini namanya filenya ini ya, untuk contoh ini ya, kalau mau menyimpan dengan nama lain kita klik tombol save as. Misalnya di sini. Nah, kita di sini kita ketikkan nama filenya yang lain. Langsung kalau sudah kita klik save. Save ini ya, save. Simpan. Terus yang ketiga, open. Ini untuk membuka dokumen atau file yang pernah disimpan sebelumnya. Ini ada open ya. Open. Ya ini recent dokumen ya. Ini file-file yang sudah pernah dibuka. Kita klik atau bisa mencari file yang lain. Misalnya di sini ya, bisa diklik, nanti diklik open akan terbuka. Kemudian yang keempat, close untuk menutup dokumen yang sedang dibuka. Close, mana close? Ya ini. Close untuk menutup. Ya ini akan tertutup dokumennya. Ini kosong ya. Kita open lagi. Kemudian ada info, ini untuk menampilkan informasi dokumen yang sedang dibuka. Ini sedang dibuka ya. Ada info. Ini info, informasinya ini. Size itu ukuran halaman, ada satu halaman. Katanya ada 197 kata. Total editing time. Pak Weni ini editnya atau ngetiknya selama berapa waktunya. Detailnya nanti kita bisa bikin sendiri atau komen. Ya ini tanggalnya, tanggal membuat tanggal ini. Last modified itu terakhir diedit terakhir kali ya. Ini info-infonya ya. Kemudian ada recent. Recent itu menampilkan dokumen yang pernah dibuka sebelumnya. Itu tadi ya, misalnya ini ya. Ya ini recent dokumen. Ada di sini. Kalau yang 2010, ini Pak Weni pakai yang 2013 ya, tampilannya berbeda. Recentnya di sini. Kalau yang 2010 nanti recentnya ada di sini, di sebelah kiri sini.
Kemudian ada new, ini untuk membuka dokumen baru, misalnya new ya. Kalau buka dokumen baru nanti diklik yang blank dokumen kosong. So ini ada template-templatenya, bisa dipakai. Kita coba create. Oh ini Pak, download dulu ya. Nah ini ada, tinggal diedit di sini. Ada susunannya seperti itu. Kemudian ada print, ini untuk mencetak dokumen. Sini ada print. Ya ini untuk mencetak, nanti ini kita milih printernya yang mana, yang ready ya. Ini offline karena tidak tersambung ke printer, punyanya laptopnya Pak Denny tidak tersambung ke printer, jadi tulisannya offline. Kalau tersambung nanti akan on ready, tulisannya ready seperti ini ya, ready ini. Nanti tinggal print, ini pengaturannya. Dan ada send, save and send, ini untuk mengirimkan dokumen ke email dan aplikasi internet yang lain. Mana ini? Oh, sebentar, sini kayaknya. Nah ini save as, sini masuknya di sini kalau 2013 ya. Ini ada send email ya. Ini ada help, untuk mencari bantuan ketika menemukan kesulitan dalam penggunaan Microsoft Word. Mana? Agak berbeda ini ya. Kalau yang 2010 ada help di sini, di dekatnya close ini biasanya. Kemudian ada option itu pilihan. Ini tadi ada general, display ini. Kemudian ada exit untuk menutup jendela Microsoft Word. Ini sama aja, ini close atau exit di sini, sama dengan tanda silang di sini di pojok kanan atas ini ya. Kemudian menu yang kedua adalah menu home ya, format standar. Ini hampir semua perintah format standar terletak di dalam menu home ini ya, khususnya pada bagian grup font dan paragraf ini paling sering digunakan. Ini dimana ya, home ini grup font, ini ada garis ini batasnya grup font. Ada paste, cut. Yang pertama yang dari menu home ini ada beberapa grup. Yang pertama ada grup clipboard, isinya paste, ini memunculkan cut, copy, dan format painter. Ini di sini ya, grup clipboard ini ya, paste, cut, copy. Copy itu menyalin, ini untuk memindahkan biasanya. Paste ini untuk menempelkan. Ada format painter, ini format mengcopy format dari dokumen ini ya, formatnya seperti apa. Kemudian grup yang kedua dari menu home tadi ada grup font ya, ini grup font ya. Ada font, menentukan jenis huruf, font size, menentukan ukuran, bold untuk memberi efek cetak tebal,
italic ini cetak miring, underline garis bawah, strike through ini memberi efek coret. Nanti di tengah-tengah hurufnya ada coretnya, ada subscript memberi efek cetak bawah pada huruf, atau superscript memberi efek cetak atas. Ada change case, highlight, font color, grow font, shrink font, ada clear formatting. Ini ada di sini. Ini ada grow font, ada font ya tadi ya, untuk memilih jenis hurufnya. Ada font size, ini ada angka 12 ini. Nah, memilih ukuran huruf. Kalau memilih ukuran huruf kita blok dulu. Misalnya ini ya. Akan menjadi besar. Ya. Standarnya untuk surat menyurat biasanya 12. Dan apalagi tadi ada bold. Ini untuk cetak tebal. Nah, menjadi lebih tebal dari yang lainnya. Ada cetak miring, jadi miring huruf-hurufnya. Kemudian ada underline, garis bawah, nggak kelihatan ya. Nah, ini ada garis bawahnya. Ini karena ada merah-merahnya, jadi ini nih ya. Ini garis bawah. Dan ada strike through. Strike through, ini strike through ya. Ada tulisannya strike through ya, coret hurufnya dicoret. Ada subscript ya, misalnya ini kita mau ya, berkecil ini ya, jadi kecil dan dia di bawah, atau ini di atas, biasanya untuk menyisipkan kata atau halaman referensi ya, biasanya untuk karya-karya atau mengarang atau buku biasanya banyak. Silahkan kalian lihat buku-buku yang tebel-tebel itu biasanya banyak sekali ada huruf yang di atas gini. Dan ada change case ini ya, change case, sentence case, biasa ini lower case, ini huruf kecil semua, upper case huruf besar semua, capitalize each word, ini akan memberi huruf besar pada huruf pertama setiap kata ya. Oke, huruf pertama kata komputer K ini besar ya, jadi besar. Kemudian ada Google Case, huruf pertama jadi kecil, yang lainnya besar. Kemudian ada highlight ini ya, highlight ya, jadi efeknya seperti efek diberi stabilo. Kalau kalian tahu ya, stabilo itu warnanya kuning atau bisa pakai warna yang lain, hijau, biru. Kemudian ada grow font, ini sama seperti ini ukuran, tapi lebih enak pakai ini. Sama, ini akan berubah
untuk mengecilkan, ini untuk memperbesar. Clear formatting, menghapus format huruf yang sudah dibuat ya. Clear all formatting ya, clear formatting. Tadi formatnya misalnya kalian sudah membuat ini tadi, kita clear kan ya, formatnya akan seperti pada awal kalian mengetik. Kemudian grup yang ketiga ada grup paragraf. Ini juga sering dipakai. Ada bullet itu kalau bahasa ini bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya itu peluru. Ini menambahkan simbol pada baris kalimat. Numbering untuk menambah penomoran, dan multi level list menambahkan penomoran pada baris kalimat. Decrease indent memindahkan indentasi kiri paragraf ke tab stop sebelumnya. Increase memindahkan indentasi kiri paragraf ke tab stop berikutnya. Sort mengurutkan baris paragraf atau data. Show atau hide menampilkan atau menyembuhkan simbol paragraf dan simbol-simbol format yang tersembunyi. Align text left membuat teks rata kiri, center rata tengah, align text right rata kanan, justify rata kanan kiri, dan spacing mengatur jarak spasi antara paragraf, dan ada shading memberi pewarnaan atau latar teks pada paragraf. Misalnya ini blok semua. Ya, ini yang pertama bullet. Ada banyak ya. Ya ini ada. Ada bullet itu simbol. Dan yang kedua nomor. Dan nomornya ini kalau di enter akan jadi nomor yang kedua, otomatis ya. Yang bulat tadi sama ya, ini juga sama. Misalnya kalau kita klik ya akan keluar simbolnya. Jadi ini ada multi level, ini seperti ini. Misalnya poin-poinnya ada banyak sekali, bisa pakai yang ini. Kemudian ada tadi apa, decrease indent dan increase indent. Ini ya, decrease indent ya kan ke kiri, nanti kalau ini kan ke kanan. Ini ya indentnya, ini ya masuk ke kanan, dan ini ke kiri, menggeser, intinya menggeser. Dan ada sort mengurutkan baris paragraf atau data. Nah, kita bisa mengurutkan data, misal ini karena jadi satu paragraf jadi nggak bisa, kalau poin-poinnya banyak bisa nanti ya. Kalian bisa coba-coba sendiri ya di rumah. Ini kemudian ada show hide, menyembuhkan simbol paragraf dan simbol-simbol format. Ini. Ya, ini ada simbol-simbolnya. Nanti akan keluar seperti ini, disembunyikan simbolnya. Kemudian ada align text left, ini rata kiri ya, ini sudah di kiri. Dan ada center rata tengah, ini akan fokusnya ada di tengah. Jadi kalau kalian ngetik nanti akan jadi seperti ini.
kemudian right, rata kanan, ini rata ya, yang kiri enggak, yang rata yang di kanan. Dan ada justify, rata kanan dan kiri, semuanya rata. Shading, ini memberikan pewarnaan sama seperti tadi ya. Nah, baterainya apa hari ini habis. Ya, itu yang grup paragraf. Kita lanjutkan. Oh ya, masih ada satu border, ini ketinggalan sendiri di bawah ya, memberi garis bingkai pada baris paragraf atau tabel. Misalnya ini ya, jadi di kotak-kotak gini, garis di border, namanya border. Nah, gini outside. Kemudian yang keempat ada group styles. Style ini merupakan kumpulan format khusus yang diberi nama dan disimpan. Ini contohnya ini ya, bisa kalian baca. Ini di sini. Mana ini style formatnya. Ya. Ini yang sudah tersimpan di sini. Format-format huruf-hurufnya, kalimatnya. Ada banyak di sini. Jadi kalian tidak usah mengubah satu-satu sampai ke bawah. Ya, ada formatnya. Kemudian ada group editing. Fungsi utamanya adalah untuk mencari dan mengganti kata tertentu yang dianggap tidak tepat pada suatu teks dokumen. Dalam group editing, kamu bisa mengganti kata tertentu dengan kata lain yang lainnya. Misalnya ini kata komputer, sebenarnya tadi ada ya. Kata komputer ini ada beberapa kata komputer. Ini ada 1, 2, masih banyak. Ini juga ada komputer juga. Kita coba ganti dengan nama PC. Jangan lupa kita blok dulu. Editing. Ini find, ini mencari kata. Atau replace, ini replace ya. Misalnya ini kita catat di komputer ya, komputer, replace with akan diganti dengan kata PC. Replace all ya. Ya ini tadi ya, kata komputer tadi akan terganti dengan PC. Jadi kalian tidak bisa tidak harus mengganti satu-satu ya. PC kata komputer tadi sudah tidak ada, akan diganti dengan PC ya. Seperti itu contohnya. Bisa kalian coba-coba. Kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Ini sebenarnya masih ada, kita lanjutkan minggu depan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.